Saat ini saya sedang duduk di bangku bicara Tribun Bengkulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ranger ZTD yang diberikan oleh orang tua. Alhamdulillah orang tua saya nama Haji Zaidil dan perempuan itu Siti Hajir. Saya bersaudara ada 7. Saya dilahirkan di Desa Reta Ilir, kalau sekarang Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Ipuh. Terus saya mendapat pendidikan atau SD-nya di Retamudi, SD Retamudi, SMP 2 tahun di Pekanbaru, menyelesaikannya 1,5 tahun di Mukomuko. SMA di Bengkulu, SMA Karolus, dan S1 saya di UNIP. Iya. Masa kecil kami mungkin cukup keras ya di saat itu, karena kami kalau ke sekolah itu harus jalan kaki ya sekitar 3 kilo, dan sering kami kadang-kadang kalau menyeberang sungai, itu letak kami di seberang sungai, jadi menyeberang sungai itu kadang-kadang ya menceplong di sungai kalau nggak ada rakit yang menyeberangkan kami. Itu pun kami kebanyakan pakai ceker ayam, nggak pakai sepatu. Kalau pakai sepatu, sepatunya bakal rusak dalam waktu dekat, seperti itu. Dan alhamdulillah kami mendapat pelajaran yang berharga dari orang tua. Nah ini disiplin yang tinggi dari orang tua membentuk karakter kami menjadi orang disiplin. Jadi sehingga di apapun yang kami lakukan, disiplin itu tetap dalam prinsip kehidupan kami dalam keluarga. Alhamdulillah itu. Jadi termasuk juga saya melanjutkan sekolah. Nah waktu itu saya punya prinsip bahwa tidak selamanya dengan disiplin itu kita bergantung kepada siapapun di dunia ini, maka harus kita berusaha semaksimal mungkin bisa mandiri. Makanya kalau saya kuliah sama SMA-nya itu walaupun maaf dalam tanda kutip orang tua punya kemampuan yang cukup untuk membiayai saya, tapi alhamdulillah saya bisa mandiri dengan posisi yang ada. Orang tua saya kedua-duanya, kalau orang tua saya mengajarkan itu disiplin, kejujuran, dan kesungguhan, itu dari orang tua saya. Kalau ibu saya itu yang diberikan pelajaran oleh ibu saya adalah kepatuhan terhadap orang yang lebih tua. Sampai sekarang pun yang saya sangat hormati adalah kedua orang tua saya, terutama ibu saya. Itu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Awal mulanya kalau kita lihat, saya terlambat tertarik di politik, karena pada 2004 waktu saat itu masuk atau mencalon ke DPR itu masih sangat relatif muda. Nah cuman waktu itu belum ada keikhlasan hati bahwa saya harus mengorbankan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk kepentingan orang lain. Itu maka setelah saya diberikan oleh Yang Maha Kuasa pemikiran tentang saya harus merelakan untuk masyarakat, itu maka saya terjun ke masyarakat, karena konsep hidup saya bahwa saya ingin saya berarti atau bermanfaat bagi orang lain. Itu dasar pemikirannya saya terjun ke politik. Satu-satunya pemikiran waktu saat itu saya harus ke DPR, karena
kaitannya dengan yang harus saya bantu masyarakat adalah tentang perhutanan sosial. Jadi warga saya yang khususnya ke Kabupaten Mukomuko itu adalah penggarap HPT, karena lahan lain nggak ada, satu-satunya yang digarap adalah HPT, dan itu pun menggarap HPT tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, semuanya tanam sawit. Itulah yang saya berusaha bagaimana memberi perlindungan hukum atau payung hukum kepada masyarakat agar itu bisa menggarap atau berusaha di area itu dengan aman dan nyaman. Sesuai juga dengan basic saya itu termasuklah tentang tadi HPT, terus kawasan, hutan kawasan. Ada suatu peristiwa 2011 bahwa masyarakat ditangkap dan dipenjarakan. Kalau menurut saya waktu itu tidak ada koridor hukumnya untuk menangkap dan memenjarakan masyarakat, tapi tetap diberlakukan oleh pemerintah pada saat itu. Maka saya akan berusaha bagaimana saya bisa mendudukkan persoalan itu agar itu bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa berusaha di kawasan yang bersangkutan. Itu yang saya inginkan. Setiap reses pasti ketemu dengan masyarakat yang selalu memberikan suatu usulan, pertanyaan dan ini. Mungkin pertanyaannya itu A sampai Z-nya itu bervariasi semua. Tapi dalam hal ini tentu untuk menyenangkan semua atau mengkabulkan semua permintaan atau pertanyaan dari masyarakat itu tidak mungkin. Tentu yang pertama sesuai dengan kewenangannya. Tugas kami sebagai anggota DPR adalah menampung itu aspirasi masyarakat. Kalaulah kewenangan kabupaten, kewajiban kita mengkoordinasikan ke kabupaten. Kalau itu kewenangannya itu pusat, tentu kita akan berkoordinasi dengan pusat sesuai dengan jalur atau kemampuan yang kita miliki. Dan kalau itu memang kewenangannya kita provinsi, tentu akan kita bahas di rapat itu di Banggar nantinya agar itu menjadi suatu pekerjaan yang bisa menyelesaikan kebutuhan masyarakat yang diusulkan kepada kita. Pengalaman ya suka dukanya ada sebetulnya. Pengalaman yang paling saya terima baik ya, bahwa kalau pokir saya yang saya alokasikan untuk kepentingan dasar masyarakat, seperti kalau pelaut itu atau yang masyarakat yang bekerja di jadi nelayan, saya bantu mesin dan jaring. Terus lagi bagi masyarakat petani saya berikan bantu kultivator. Terus lagi kalau yang sawah, yang olah sawah, tanam padi di sawah itu mesin traktor. Kalau bagian peternak saya bantukan ternak sapi dan sebagainya. Yang paling berkesan dari saya bahwa rasa berterima kasih atau rasa kepuasan masyarakat itu terpancar di saat kita berikan suatu pokirnya ke sana. Itu yang sangat saya senangi, dan kebahagiaan saya kalau saya bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat. Contoh, saya taruhkan pokir saya untuk melakukan pengobatan dalam program kesehatan bergerak di daerah yang terpencil, yang jauh dari puskesmas atau jangkauan dari kesehatan. Mereka sangat terpancar dari wajah mereka, sangat senang sekali. Nah, kemarin ada lagi mungkin pokir yang kita taruh bahwa mereka di saat kekeringan kemarau kemarin, mereka usulkan minta sumur bor. Jadi kita langsung kabulkan itu mereka sangat bahagia. Disitulah kita ada kebanggaannya sendiri tentang itu. Nah, tentu ada juga mungkin yang paling berkesan kadang-kadang pertanyaan yang nyeleneh ya, itu kadang-kadang memang cuman itu tidak kita hiraukan karena itu memang adalah
tugas dan bagian dari kita yang kadang-kadang tidak relevan juga dia pertanyakan kita, kadang-kadang ada yang ngotot, itulah yang paling tapi hal yang seperti itu memang lumrah yang harus kita tampung dan harus kita usahakan. Apapun masyarakat usulkan, kita tetap melayani dengan baik. Ya, yang pertama, kalau saya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan didorong oleh partai dan diperintahkan oleh partai, saya harus mengabdi untuk memimpin Muko-Muko 5 tahun ke depan. Itu harapan saya seperti itu. Kalaupun itu mungkin belum jalur yang harus saya tempuh sesuai dengan yang saya basic yang saya punya, mungkin saya akan kembali ke habitat saya di kebun. Di situ mungkin nanti saya akan organisasi petani-petani pekebun itu agar bagaimana bisa meningkatkan produktivitas atau meningkatkan status ekonomi dengan berbarengan saya berbuat, mereka juga berbuat berbarengan saya. Mungkin saya akan memberikan pelatihan-pelatihan ataupun seiring dengan saya bekerja mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Itu yang ingin saya lakukan. Nah, terus untuk Provinsi Bengkulu yang saya inginkan bahwa saya akan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan, mungkin 1-2 masih ada anggota DPR yang lolos untuk periode 2024-2029. Bagaimana saya dulu punya wacana atau dalam pemikiran saya beban yang saya harus pikul di DPR itu adalah tentang kawasan hutan HPT itu, yang kebetulan kemarin terakhir 2023 saya ke kementerian akan memberi atensi khusus kepada kementerian bahwa masyarakat Muko-Muko atau petani Muko-Muko tidak ada yang ikut program pemerintah itu dan tidak ikut aturan, bahwasanya masyarakat Muko-Muko itu memanfaatkan kawasan hutan itu HPT itu dengan nanam sawit. Maka itu keluarlah peraturan yang terbaru sekarang bahwa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sisa daur hidup sawit yang bersangkutan dalam bentuk nanti terorganisasi di dalam perhutanan sosial. Nah, inilah yang harus saya usahakan, bagaimana masyarakat ini bisa berusaha di daerah HPT itu yang sawitnya sudah tertanam agar bisa nyaman berusaha di sana dan mendapatkan penghasilan dari itu. Tentu itu manfaatnya bagi Provinsi Bengkulu, karena program itu adalah program nasional dan akan kita laksanakan dan kita tidak lanjuti dengan kawan-kawan ke DPRD Provinsi dengan berkoordinasi dengan kawan-kawan di Provinsi Bengkulu. Itu, Pak. Jabatan itu imanah sebetulnya. Ya, tentu kita harus jalani imanah itu dengan ya sungguh-sungguh, dengan secara jujur dan disiplin. Tentu saya memanainya tentang imanah itu bahwa bukan pada tempatnya untuk dalam tanda kutip alhamdulillah saya lakukan di DPR itu bukan tempatnya untuk mencari uang, karena itu imanah harus kita lakukan atau kita jalani dengan sungguh-sungguh itu. Nah, sekarang kebetulan tinggal 3 bulan terakhir, tetap saya akan melakukan apa yang saya bisa, termasuk tadi tentang perhutanan sosial yang saya dari sosialisasinya sampai pendataannya itu saya taruh pokir di sana. Nah, saya tetap berkoordinasi dengan instansi terkait agar bagaimana berkas pendaftaran mereka ini lengkap dan segera dikirim ke kementerian. Nah, inilah kelanjutan ini tetap saya monitor dan akan saya koordinasikan dengan kawan-kawan di DPR di Provinsi Bengkulu, terutama dari wakil dari Kabupaten Muko-Muko dan dari RI nanti, seperti itu yang semampunya saya bisa lakukan. Walaupun saya tidak di DPR, kan saya tetap melakukan apa yang saya bisa. Yang pertama itu saya dibekali oleh orang tua saya
hidup harus melaksanakan yang pertama untuk selamat dalam dunia dan akhirat adalah jujur. Yang kedua adalah harus punya disiplin tinggi. Yang ketiga adalah pasrah dengan sesuatu keadaan yang ada. Mungkin dengan ini kita jujur dalam artian bahwa kalau bukan itu seharusnya kita miliki, tidak kita miliki, kita selamat dunia maupun akhirat. Contoh saja kalau misalnya kita mau, ya katakanlah mau mengambil yang bukan kita miliki, yang harusnya kita miliki, bukan hak kita, itu walaupun dunia ini tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, itu pasti pengadilan akhirat akan tahu itu. Makanya kalau kita lakukan kejujuran, terus lagi disiplin dengan apa yang kita lakukan, dan pasrah dengan takdir Tuhan seperti ini kan, alhamdulillah saya sudah coba untuk mencalonkan kembali, tapi Tuhan belum izinkan ke sana. Saya dengan berbesar hati alhamdulillahirabbil alamin bahwa Tuhan tidak menghendaki saya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain ini di DPR tempatnya. Semoga Tuhan beri saya di tempat yang lain lebih berarti lagi daripada yang saya waktu di DPRD Provinsi Bengkulu. Itu Pak. Yang pertama tentu anak-anak muda punya konsep hidup. Ya, konsep hidup tentu. Kalau misalnya kalau anak-anak tamat SMA, kadang-kadang dia tidak tahu kemana dia harus melangkah. Jadi konsep itu sebetulnya harus ditanamkan dari mereka tamat SD. Jadi ini kadang-kadang orang-orang tua kita, nak nanti kalau kau tamat SD mau kemana? Pasti itu sudah tergambar dalam pembicaraannya dan tertekat dalam hati. Tentu konsep hidup ini yang sangat penting. Nah inilah anak-anak muda sekarang, dia punya konsep hidup, tentu dia akan berusaha untuk menggapai konsep itu dengan sebaik mungkin. Nah inilah yang harus kita barengi dengan apa yang kita lakukan termasuk anak-anak muda sekarang. Dan satu hal yang saya ingin bahwa anak-anak muda jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, terpengaruh kepada obat-obat terlarang. Manfaatkanlah waktu untuk apa saja yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bagi orang lain, atau bisa juga untuk menghasilkan uang. Ini banyak hal-hal yang perlu dilakukan sesuai dengan konsep yang telah kita buat tadi itu Pak. Dalam pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan, tentu saya melihat kadang-kadang bertengkar di Banggar Pak, untuk mempertahankan porsi pembangunan yang ada. Saya lihat bahwa saya berharap pemimpin ke depan itu membangun Bengkulu secara adil dan merata dan sesuai dengan kepentingannya yang ingin dibangun. Terus yang berikutnya yang kami inginkan, bahwa saya melihat bahwa porsinya anggaran itu banyak di pusat. Nah inilah bagaimana pemimpin ke depan agar bisa menggapai dana pusat itu dengan baik dan lebih banyak dari semaksimal mungkin itu Pak. Terima kasih, saya sudah diwawancarai oleh Tribun Bengkulu ya, Tribun Bengkulu. Semoga ini mungkin bisa disiarkan atau di-share ke berbagai pihak, masyarakat bisa melihat dan mencerna sebaik mungkin apa yang tertera dan makna yang tertera di dalam podcast ini. Harapan saya yang baik untuk bisa dimanfaatkan atau bisa dilaksanakan, yang buruk mungkin bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan aja ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.